Scorpio, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Kita ketemu lagi di sini ya. Kali ini aku akan membahas energi Scorpio di tahun 2023 ya. Kira-kira pesan apa sih yang ada di sini untuk Scorpio di tahun 2023? Oke? Ingat, ini adalah general reading, jadi tidak mungkin akan resonate atau cocok dengan semua yang menonton. Jadi sikapi ini secara bijaksana dan cerdas ya. Kalau kalian tidak memahami apa yang disampaikan, artinya ini bukan pesan untuk kalian, tidak resonate untuk kalian, tidak cocok untuk kalian, jadi jangan dipaksakan, oke? Baik, langsung saja. Kalau aku lihat di sini selain Scorpio, tentu saja di sini ada energi Gemini, kemudian Aquarius, Taurus, Sagittarius, Leo, sebentar ya, aku cari lagi. Ada Virgo juga ya di sini. Ada Libra juga di sini ya, energinya. Oke, itu yang terlihat ada di sini. Baik, Scorpio, buat kalian yang mau punya hubungan di tahun 2023, aku melihat kalian punya peluang yang cukup besar sih untuk memiliki hubungan asmara di tahun 2023, ya. Kebanyakan di sini aku melihatnya orang lama yang hadir kembali. Tetapi kalau kalian mau orang baru, ya nggak ada masalah juga gitu ya. Aku lihatnya sih kebanyakan orang lama yang memang sudah upgrade gitu loh ya. Jadi mereka sudah melalui proses yang cukup panjang dan menyakitkan. Sehingga ketika bertemu lagi nih di tahun 2023, mereka sebenarnya menjadi sosok yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi ya tetap orang itu tapi dengan versi yang lebih baik dari sebelumnya. Sehingga lebih memungkinkan untuk punya hubungan yang ya lebih baik atau stabil lah ya sama orang tersebut gitu. Aku melihatnya sih seperti itu ya. Jadi ini antara orang baru yang memang sesuai dengan harapan kalian ya, atau orang lama yang memang sudah cukup berubah lah ya secara pemikiran atau sikap gitu ya. Oke, kalau aku lihat sih orang lamanya memang masih punya koneksi yang kuat sama kalian, cuman sebelumnya hubungan kalian itu banyak konflik gitu loh ya. Banyak konflik, banyak ya jelas konflik ya pertengkaran gitu ya. Banyak menguras energi, perasaan, air mata gitu ya. Aku melihatnya banyak sekali perbedaan secara internal aja itu udah banyak gitu loh. Perbedaan pandangan gitu kan. Itu udah terlalu sulit gitu loh sebelumnya. Sehingga ya itu juga sih yang menjadi alasan kalian berpisah gitu ya. Aku juga melihat di sini ada perbedaan mendasar selain faktor internal yaitu karakter ya. Perbedaan mendasar di sini buat sebagian orang di luar sana. Seperti perbedaan keyakinan gitu ya. Perbedaan keyakinan itu macam-macam sih. Maksudnya ya bisa aja kalian percaya agama, kalian memiliki agama terus misalnya ini contoh aja, jangan marah-marah ya. Misalkan mungkin dia adalah orang yang agnostik gitu, bisa jadi ya kan. Itu udah perbedaan keyakinan, jadi nggak harus beda agama, mungkin bisa keyakinan yang lain sih sebenarnya. Kebanyakan perbedaan keyakinan kalau aku lihat di sini, tetapi bisa juga sih sebenarnya perbedaan lain yang mungkin buat lingkungan kalian itu cukup mendasar, apakah itu masalah status atau ya status sosial atau maksudnya gini, status pernah menikah atau masih benar-benar belum pernah menikah gitu. Itu juga bisa jadi masalah juga ya buat sebagian orang di luar sana gitu loh. Oh, harusnya lu nyarinya yang belum pernah nikah lah, jangan yang janda atau duda gitu misalkan. Ada kan yang mempermasalahkan hal itu gitu. Itulah ya. Bisa juga mungkin masalah kultur, budaya itu juga bisa. Tapi ini adalah perbedaan yang mendasar buat kalian dan sulit gitu loh untuk menyatukan itu. Sebelumnya kalian berpikir seperti itu. Ditambah dengan konflik yang ada di antara kalian ya. Maksudnya dari pandangan karakter gitu ya. Akhirnya hubungan ini memang bubar gitu loh sebelumnya. Walaupun koneksinya cukup kuat gitu ya. Nah,
ketika kalian kembali lagi dipertemukan lagi di tahun 2023, aku melihatnya mungkin secara karakter, secara komunikasi lebih baik lah ya. Ada perbedaan menjadi versi yang lebih baik lah orang tersebut. Tetapi baik orang tersebut maupun kalian sih, aku melihatnya sama-sama jadi versi yang lebih baik. Kayak sakit yang pernah ada, konflik yang pernah ada, segala up and down dalam hubungan itu gitu ya, itu mendewasakan kalian lah intinya ya. Tetapi kalau perbedaan mendasar yang lain ya, yang faktor eksternal itu ya, maksudnya persetujuan keluarga kah, atau pandangan lingkungan kah, atau masalah keyakinan tadi yang aku bilang gitu kan, itu masih ada sih sebenarnya di sini, karena di sini aku melihat ada 10 of Wands ya. Jadi sepertinya kalian itu memang ya gimana ya, itu kan nggak bisa dihapus begitu saja gitu loh buat sebagian orang. Jadi mungkin dalam hal karakter kalian sama-sama sudah berproses gitu, tapi begitu bertemu lagi memang masih ada ganjalan ini loh ya, ganjalan perbedaan yang lain ya, bukan perbedaan sudut pandang lagi atau pemikiran sih, tapi perbedaan ya seperti yang aku bilang tadi, keyakinan gitu misalkan ya. Di sini apalagi di bottom of the deck-nya ada kartu ini gitu ya, aku bacakan pesannya ya. Agama yang lekat dengan ketuhanan seharusnya menjadi pemersatu dalam kemanusiaan. Jika seseorang mengabaikan logikanya, maka ia menjadi orang yang bodoh. Jika seseorang mengabaikan hati nuraninya, maka ia menjadi orang yang kejam. Bagian atas ini adalah quotes dari Dalai Lama ya, dan aku suka sekali sama quotes yang ini ya. Oke. Jadi intinya sih sebenarnya ya soal persamaan ya. Soal agama itu kan kembali pada masing-masing orang ya. Maksudnya kalau ada orang yang memang mau mencari yang satu iman gitu ya, ya sah-sah aja sebenarnya. Masalahnya kalian sepakat atau tidak. Kalau nggak bisa nih, kita nggak bisa karena beda iman gitu misalkan, ya nggak usah diteruskan gitu. Tapi kalau mau diteruskan, tanyakan lagi seberapa jauh kalian bisa bertoleransi dengan hal itu gitu. Jadi jangan setengah-setengah, pikirkan matang-matang, pikirkan baik-baik. Jalani atau tinggalkan sekalian gitu ya. Siap nggak dengan perbedaan yang ada? Kita sih manusia memang selalu ada perbedaan ya. Cuman yang aku maksud di sini perbedaan yang dianggap mendasar, agak sulit untuk disatukan buat sebagian orang di luar sana, oke? Nah, ini sebenarnya juga berhubungan dengan spiritual ya. Maksudnya gini, memang hubungan kalian ini itu kayak jadi trigger gitu loh untuk meningkatkan ya memproses sisi spiritual kalian gitu. Keduanya gitu ya. Balik lagi, kalau memang kalian tidak bisa dengan yang beda agama, maka ya jangan dilakukan, jangan dilanjutkan gitu. Jadi sebenarnya seberapa konsekuen ya, seberapa konsekuen ya kalian atau siapapun itulah ya. Konsekuen di sini maksudnya ya kalau udah memilih nggak bisa karena beda agama, ya udah lepaskan, benar-benar lepaskan gitu ya, konsekuen dengan pilihan yang sudah diambil. Tetapi kalau memilih lanjut, maka tanyakan lagi seberapa jauh bisa bertoleransi dengan hal itu. Siap nggak? Kalau siap, oke. Ya konsekuen juga dengan apa yang sudah diambil gitu ya. Intinya sih konsekuen gitu kan. Oke, jadi itulah kira-kira ya. Oke, jadi kita lanjutkan lagi di sini ya. Jadi 10 of Wands di sini ada hubungannya dengan ini ya. Hubungannya dengan perbedaan keyakinan atau status sosial kemungkinan ini ya. Cuman aku melihat sih kalian itu sama-sama kayak sulit untuk lepas gitu loh. Mungkin kalian bertengkar hebat, berpisah gitu ya. Tapi di sini aku melihat apalagi di sini ada the lovers gitu kan, sama ada two of cups. Aku melihatnya kalian itu terlalu sulit untuk melupakan ya di sini. Oke. Nah, yang aku lihat di sini kan ada energi Queen of Pentacles sama King of Pentacles ya. Ini adalah energi orang-orang yang sebenarnya sudah mapan lahir batin gitu.
Jadi yang datang sama kalian adalah orang yang seperti ini, yang sudah mapan, lahir batin, siap berkomitmen. Memang untuk kalian bertemu dengan orang yang seperti ini itu butuh proses panjang. Yang aku lihat kalian juga seperti itu sih, ya sudah mapan lahir batin lah ya. Ini kan nggak bilang seberapa banyak materinya ya, yang penting mapan gitu loh ya. Di sini aku melihat kalian pun seperti itu, karena ini kan Queen sama King of Pentacles, jadi sama-sama mapan lahir batin, sama-sama siap berkomitmen, sama-sama udah cukup mandiri dan sama-sama bijaksana dan dewasa kalau aku lihat di sini. Jadi seimbang gitu loh ya. Kalau kalian tidak seperti ini berarti yang kalian tarik bukan seperti itu gitu ya. Aku melihatnya kalian berdua memang sama-sama cerminan sih di sini ya. Gitu deh. Oke. Di energi ini tuh mungkin dulu kalian itu kayak apa ya, hubungannya itu terlalu banyak benturan ya, tapi nggak mau melepaskan gitu. Cuman keadaan yang ada itu akhirnya memaksa kalian untuk melepaskan. Benturan yang ada sebelumnya itu kan terlalu hebat gitu loh ya, kalian terlalu bentrok gitu loh energinya ya, nggak mau melepaskan sih, tapi dengan dinamika yang ada ya akhirnya terlepas juga gitu, Jadi di sini aku melihat ada hal baru dalam percintaan kalian yang lebih baik dan membahagiakan di tahun 2023. Oke? Kalau kalian mau berkomitmen, aku melihat memang ada peluang besar komitmen di tahun 2023. Hubungan ini bisa ke step selanjutnya yang lebih jelas, arahnya lebih stabil gitu loh, lebih kuat gitu lah ya kira-kira. Oke, kalau ini adalah Scorpio yang sudah berpasangan, aku melihatnya ya seperti sebelumnya sih, maksudnya ada persamaan juga ya. Ya mungkin secara status kalian masih berlangsung lah ya, masih ada gitu loh, masih berpasangan secara status. Cuman hubungan kalian itu benar-benar berantakan, berpisah, tapi status masih ada, jadi kayak ngegantung gitu loh ya. Cuman setelah menjalani proses tadi, aku melihatnya kalian bisa duduk bersama dan mencoba mencari jalan tengah gitu loh. Jadi ada angin segar juga sih kalau aku lihat di sini untuk hubungan kalian jadi lebih baik gitu ya. Setelah proses pelarian itu mungkin ya. Oke, ini ada pesan juga. Ini keluar juga di Cancer ya. Aku akan bacakan pesannya ya. Jika tidak bisa memahami seorang, hargailah pilihan pribadinya. Mudah menghakimi seseorang tanpa melihat apa saja yang pernah terjadi dalam hidupnya. Pilihan hidup setiap orang adalah hak dan tanggung jawab mereka. Berhati-hati saat menghakimi, bersikap, dan berbicara. Karena karma atau konsekuensi itu nyata. It's very easy ya to be judgmental until you know someone's truth. Ya sih, aku melihatnya ini... Oke, ini mungkin ini tiba-tiba pesan ini sampai ke kepala aku ya. Ada situasi kayak gini. Mungkin saja ini bukan hanya masalah agama atau keyakinan lah ya, tapi bisa juga masalah kayak yang satu mungkin keluarganya tuh melihat dari sisi religius gitu loh. Nah, mungkin saja yang ada ini memang belum memenuhi ekspektasi keluarganya atau lingkungannya gitu, bisa jadi. Hai Scorpio, maaf banget videonya terpotong, jadi banyak sekali gangguan di saat aku membuat video untuk Scorpio ya. Bisa jadi hubungan kalian memang banyak intervensi dan penghambatnya, sehingga untuk bertemu lagi, untuk rekonsiliasi itu cukup lama dan dinamikanya panjang gitu ya. Oke? Baik, kita langsung saja menuju ke kartu selanjutnya ya. Di sini ada ini. Hal yang perlu dilakukan sebelum move on adalah menerima kenyataan. Tidak perlu menyangkal hatimu dan hal yang telah disadari. Saat seseorang sudah selesai dengan proses penerimaan itu, barulah ia melangkah untuk sesuatu yang lebih baik. Sulit bagi siapapun melangkah jika energi dan pikiran masih harus terpakai untuk pergolakan di dalam diri karena enggan mengakui sebuah realita. Oke, jadi kalau yang aku lihat di sini ya, mungkin saja sebelum kalian rekonsiliasi atau kembali lagi, karena ini kan kebanyakan adalah tentang orang lama ya, daripada orang baru gitu ya. Sebelum kalian kembali, aku melihat salah satu atau keduanya itu
lebih banyak denial gitu loh. Hati mereka sebenarnya terpanggil untuk kembali, tetapi kayak mengelak itu. Melihat drama atau apa ya, konflik yang ada, kayak mereka berusaha menampilkan dan berbicara pada diri mereka sendiri bahwa mereka sudah nggak membutuhkan orang itu, nggak terlalu menginginkan hubungan itu, jadi kayak ingin menyerah gitu loh. Padahal jauh di dalam lubuk hatinya mungkin saja mereka masih ingin mencoba gitu ya. Jadi denial itu sih kalau aku lihat ya. Menurut aku sih gini ya, mungkin kalian pernah berada di fase putus asa gitu loh untuk hubungan ini. Entah ya, terserah lah mau dilanjutkan atau tidak. Kalian mungkin bisa saja sempat pasrah gitu ya. Tapi kalau kalian mau mencoba move on ya, maksudnya move on di sini, move on fokus sama hidup kalian dan menyerahkan ini sama semesta setelah kalian sudah berusaha gitu ya. Menurut aku sih move on-nya itu benar-benar jangan denial ya. Jadi kalau kalian pun sadar, ini bukan cuma kalian Scorpio, bisa juga ini pesan untuk pasangan kalian atau mantan kalian itulah ya Scorpio, orang yang punya situasi sama kalian gitu ya. Jika kalian itu sebenarnya tahu bahwa kalian masih menginginkan orang itu atau hubungan itu, tidak perlu denial ya. Jadi gini, mengakui masih cinta, masih menginginkan dengan keputusan untuk move on itu dua hal yang berbeda. Jadi misalkan kalian mau move on, lanjut dan ingin meninggalkan itu, bukan berarti kalian terus berusaha membohongi diri bahwa kalian sudah tidak mencintai orang itu, tidak menginginkan hubungan itu, tidak ingin ke situ gitu ya. Jadi denial di sini sebenarnya hanya menyulitkan orang tersebut untuk move on. Jujur aja, diri kita juga udah tahu kok kenyataannya seperti apa, jadi nggak usah berusaha keras untuk membohongi diri gitu loh. Biasa aja, kalaupun masih cinta, masih sayang, memang masih ada keinginan untuk kembali, tapi melihat situasi yang ada saat ini adalah lebih baik move on, ya katakan aja seperti itu pada diri sendiri gitu loh. Gue nggak mengelak bahwa gue masih ada perasaan di situ, tetapi bukan berarti gue mau stay terus di hubungan yang seperti itu gitu loh. Gitu ya. Jadi kalau seperti itu sih sebenarnya menurut aku tidak denial gitu loh. Justru apa adanya. Perasaan itu masih ada, tetapi keputusan move on itu adalah perkara lain, melihat apa yang terbaik sesuai dengan kondisinya saat ini gitu ya. Itu pertama. Kedua, kalau aku lihat di sini, setelah kalian itu melepaskan atau berbesar hati ya, relax gitu ya, menyerahkan sama semesta, tidak mau memaksakan ya, benar-benar dari dalam, bukan hanya acting di luar gitu ya. Aku melihat justru kalian menarik itu ke hidup kalian gitu loh. Jadi mungkin di saat kalian gak mau memaksakan, jika itu yang terbaik, jika yang terbaik itu adalah hubungan itu harus diakhiri, kalian terima gitu ya. Jadi kalian itu sudah berbesar hati gitu loh ya, di dalam diri kalian sudah berbesar hati. Justru apa yang pernah kalian kejar banget itu bisa datang menghampiri kalian. Bisa jadi kayak gitu sih skenarionya di sini, oke? Selanjutnya, perjuangkan hak dan pilihanmu, jangan biarkan pihak lain bermain di atasnya. Dengarkan intuisi dan hati nuranimu, merekalah yang akan menuntunmu. Melangkah dengan jujur tanpa melawan hati, menjauhkan diri dari penyesalan karena menjalani pilihan orang lain gitu ya. Ini sih ada kaitannya sama pesan yang aku bilang tadi ya. Kan tadi sebelumnya aku sudah bilang bahwa ini tuh bisa jadi ada kaitannya sama persetujuan atau restu atau suka tidak sukanya keluarga mungkin atau circle terdekat mungkin ya. Jadi aku melihat di dalam hubungan ini ya, seperti yang aku bilang, ada intervensi dalam hubungan kalian. Intervensi itu bisa datang dari ya jelas orang lain ya, atau circle terdekat, atau keluarga ya, siapapun itu. Sepertinya ada orang di belakang, entah Scorpio atau pasangannya gitu ya, yang cukup berpengaruh ya untuk mengintervensi hubungan ini. Boleh sih untuk mendengarkan perspektif orang ya, coba mendengarkan perspektif orang itu sah-sah aja. Tetapi dalam membuat keputusan itu harus berdasarkan hatinya sendiri atau pertimbangannya sendiri dan intuisinya. Jangan sampai hatinya mengatakan A hanya karena orang terdekat bilang B,
dia nggak tahu apa-apa, ya udah dia ikutin aja B gitu. Padahal belum tentu juga itu benar, atau mungkin benar atau salah sangat relatif di sini. Pertanyaannya siap tidak dengan konsekuensinya. Karena setiap pilihan mau A atau B itu pasti ada konsekuensinya gitu ya. Jadi berhenti hanya mengikuti perkataan orang. Pastikan memang setuju dengan hal itu sesuai dengan hati dan intuisi juga pertimbangan. Karena konsekuensi itu akan diterima oleh orang yang menjalani, walaupun itu bukan pilihan dari mereka sendiri, ya, alias itu intervensi orang lain gitu loh ya. Jadi ini soal intervensi, seperti yang aku bilang tadi saat bikin video ini, banyak sekali intervensi dan gangguan gitu ya. Bisa jadi dalam hubungan kalian itu banyak intervensi dan ya gangguan dari orang lain gitu loh ya. Dan pesan di sini kayaknya relate atau cocok dengan itu. Kuatkan hati dan mental untuk membuat keputusan berdasarkan pertimbangan diri sendiri. Jangan sampai membohongi diri gitu loh. Punya pilihan lain tetapi menjalani pilihan orang lain, karena kedepannya itu nggak bagus gitu ya. Oke, itu aja buat kalian Scorpio. Semoga diberikan yang terbaik.